Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabilillah Irdo dengan NPM 231506118. Di sini kita kita dari kelompok IoT kelompok 7D ingin mempresentasikan untuk progres minggu ketiga, yaitu progres IoT yang sudah kita bikin. Di sini ada sedikit perubahan tentang menambahkan solar panelnya. Itu untuk solar panelnya itu kita hilangkan karena memang agak mengalami sedikit kesulitan. Jadi kita memakai baterai aja untuk sebagai sumber daya dari pompanya gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alur progres dari proyek kita ini. Yang pertama itu kita sudah membeli komponen-komponen dan merancang untuk logika sistem tentang IoT-nya, yaitu pembelian komponen dari baterainya, terus pompa, ada power supply, terus ada DHT, ada sensor LDR, dan lain-lain juga. Di sini ada alatnya, jadi saya melihat ke bawah gitu. Oke, yang kedua itu ada merakit dan memvalidasi sirkuit dan logika secara virtual menggunakan Walkme. Jadi bukan hanya di Walkme saja, di realitanya kami juga sudah merakit untuk project IoT ini dan sudah berjalan progresnya sekitar 80%, tinggal eh, finishing aja untuk kelengkapan apakah ini sudah aman atau belum gitu projectnya. Kemudian yang ketiga itu merancang dan membangun antarmuka dashboard fungsional HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi dashboardnya itu udah dirancang juga sama teman saya untuk dashboardnya itu memakai teknologi HTML, CSS, dan JavaScript itu bahasanya. Kemudian di sini ada tambahan untuk penambahan pembuatan chatbot dengan Telegram, yaitu membuat chatbot untuk komunikasi dengan ESP32-nya dengan melalui Telegram yang bisa dipantau dari mana saja gitu. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang logika sistem atau flowchart-nya. Yang pertama itu ada start, kemudian inisialisasi sistem. Jadi dia akan memulai start, kemudian sistem akan membaca, oh ini sudah dimulai nih. Kemudian sistem akan membaca data sensor. Kemudian setelah membaca data sensor, itu akan ada dua kemungkinan atau dua cabang, yaitu pertanyaan tanahnya kering atau tidak. Kalau iya, itu maka akan cek kondisi udara, apakah udara panas dan cahaya cukup, apakah aktifkan pompa atau tidak. Kemudian pompa menyala hingga lembab. Kemudian simpan atau kirim data sensor ke dashboard yang sudah kita siapkan tadi atau database yang sudah kita siapkan. Kemudian kalau tanahnya kering, itu eh, kalau tanahnya kering, maka ada jawaban tidak, maka akan mengarah ke pompa mati. Kemudian ke N. Berarti tanahnya kan kalau tidak kering ya lembab atau basah. Selanjutnya itu ada komponennya. Jadi ini pembelian komponen-komponennya. Yang pertama itu ada soil moisture dengan 4 pin. Ada analog pin dan digital pin. Jadi di sini lebih lengkap daripada soil moisture yang biasa. Tapi di sini karena memang agak kesulitan dalam memakainya, jadi saya memakai soil moisture V2, yaitu dengan 3 pin saja, yaitu analog output. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sensor cahaya LDR, kemudian ada modul relay satu channel 12 volt Arduino. Kemudian itu ada pompa mini. Nah, selebihnya seperti ESP32, LED, DHT, dan lain-lain itu sudah saya punyai. Kemudian ini adalah prototype sistem Walkme. Jadi di sini agak ada sedikit ambigu. Ini kan potentiometer. Potentiometer ini diibaratkan sebagai soil moisture karena di Walkme itu tidak ada soil moisture. Jadi diibaratkan dengan potentiometer. Sebenarnya lebih baik memakai software lain yang lebih lengkap daripada Walkme ini, tapi dengan pertimbangan waktu, jadi kami untuk menampilkannya dari sistem Walkme-nya dulu. Nanti kami akan perbarui. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk ESP32-nya itu yang pertama terhubung ke sensor cahaya LDR. Kemudian eh, terhubung ke soil moisture untuk kelembapan tanah. Kemudian ada DHT 22. Di sini kita memakai DHT 11 bukan DHT 22, tapi ini sama saja untuk mendeteksi sensor suhu dan sensor kelembapan udara. Kemudian apabila ingin mematikan pompa atau menghidupkan pompa, maka relay on mengirim nilai positif ke
akuator dari pompa, kemudian akan menghidupkan pompa. Kalau dia mati, maka dia tidak akan mengirimkan nilai positif dan pompanya akan tetap mati. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang hmm, codingan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan Arduino-nya sedikit atau penjelasan alur. Karena ini memang agak memakan banyak waktu kalau dijelaskan semua. Ini kan ada 1089 baris. Di sini secara keseluruhan pada kode itu akan menampilkan status yang pertama itu time. Time ini sangat diperlukan karena kita juga harus melihat waktu optimal dari penyiraman. Apabila kalau dia siang, terik, terus cahayanya panas, itu kan tidak optimal untuk penyiraman kan. Karena nanti airnya akan cepat menguap atau kering dan penyerapan tidak diserap dengan optimal untuk tumbuhannya. Berarti dia bakal menyiram di waktu sore hari atau di pagi hari. Itu adalah waktu optimal untuk penyiraman. Nah, makanya di sini ditambahkan data untuk time-nya. Kemudian ada data soil moisture. Kita perbesar saja di sini. Nah, ini kemudian ada data soil moisture, kelembapan tanah. Ini ada temperatur juga, suhu. Kemudian ada humidity. Ini suhu udara ya, bukan suhu air atau gimana. Ini suhu udara. Kemudian ini kelembapan udara juga. Kemudian LDR. Dia semakin besar nilai LDR-nya, maka akan semakin gelap. Ini merupakan proses inverter. Jadi dia kalau semakin kecil, maka dia akan terdeteksi siang hari atau cahaya terang gitu. Baik, itu saja penjelasan sedikit dari hasil codingan. Ini sudah berjalan cukup bagus dan sudah ditesting juga kepada hard device-nya. Jadi sudah disusun dan dirakit dan bisa. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang chatbot Telegram. Nah, pada penjelasannya akan saya serahkan kepada saudari Dara. Kepada Dara bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi di sini itu ada workflow yang nunjukin bagaimana sistem kami ini dari sistem Telegram bot itu terhubung dengan AI agent dan kemudian berkomunikasi dengan API yang mengendalikan ESP32. Nah, untuk alurnya sendiri itu dimulai saat user mengirim pesan ke bot Telegram. Nah, pesan tersebut ditangkap oleh Telegram dan langsung diteruskan ke AI agent. Yang dimana di dalam AI agent ini terdapat model Gemini yang digunakan untuk memahami isi pesan tersebut, mengidentifikasikan maksud perintah user, seperti meminta menyalakan pompa, mematikan pompa, atau menanyakan data dari sensor. Jadi AI agent ini juga dibantu oleh simple memory yang memungkinkan sistem itu mengingat konteks percakapan seperti status pompa sebelumnya, permintaan terakhir, atau informasi yang baru saja dibahas. Nah, setelah memahami maksud dari pesan user, AI agent ini memutuskan aksi apa yang harus dilakukan. Nah, misalkan user ini meminta data sensor, maka AI akan memanggil tool get sensor data yang akan mengambil informasi langsung dari ESP32, termasuk soil moisture, suhu, kelembapan, status pompa, serta waktu penyiraman terakhir. Nah, jika user meminta pompa dinyalakan, maka AI agent akan memanggil tool turn pump on yang akan langsung segera menghidupkan pompa. Nah, sebaliknya, jika perintah dari user itu mematikan pompa, maka AI memanggil tool turn pump off dan akan mematikan relay atau pompanya dimatikan. Jadi, eh, setelah AI selesai menjalankan perintah atau menerima data dari ESP32 ini, sistem akan mengirimkan balasan ke node pengiriman pesan Telegram yang kemudian dikembalikan ke user. Nah, isi responnya itu bisa berupa yang sudah diminta oleh user tadi, kayak pemberitahuan bahwa pompa berhasil dinyalakan atau dimatikan, informasi kondisi sensor saat ini, atau user juga bisa mendapatkan atau menerima saran apa yang dapat dilakukan kemudian dari AI agent itu sendiri.
Nah, untuk secara keseluruhannya, jadi alurnya itu user itu ngirim pesan ke Telegram, AI memahami perintah dari user, lalu AI juga milih tool yang sesuai. Nah, di mana tool ini tuh memanggil API yang kemudian API ini berinteraksi dengan ESP32 untuk menjalankan perintah atau mengambil data sesuai permintaan dari user. Nah, lalu hasilnya itu dikembalikan ke user melalui Telegram. Oke, selanjutnya ada penjelasan dashboard itu akan saya serahkan ke Mutiara. Oke, sedikit memotong. Jadi selanjutnya itu deploy. Mungkin contoh dari Telegramnya. eh kita akan mendeklarasi, apa ya namanya? Mendemokan Telegramnya sebentar. Jadi yang pertama itu kita execute dulu prosesnya. Kemudian kita tanyakan kepada Telegramnya. Nanti di execute, kemudian Telegram akan menjawab, halo, sudah 3 kali kita berinteraksi. Jika Anda ingin memeriksa kondisi tanaman atau mengontrol pompa, beritahu saya. Ini karena ada simple memory, jadi dia mengingat percakapan sebelumnya. Nah, jadi ketika kita cek sensor bisa, atau kita namanya halo bot juga bisa gitu. Oke. Mungkin sedikit penjelasan tentang demonya. Bisa saya serahkan kepada Mutiara untuk menjelaskan dashboard untuk selanjutnya. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait progres saya dalam membuat dashboard. Di sini, dashboardnya itu sendiri sudah terhubung dengan database, di mana untuk databasenya itu terdiri dari 4 tabel. Yang pertama ada tabel device yang digunakan untuk menyimpan informasi perangkat IoT yang terhubung dengan sistem kami, yaitu smart farming. Kemudian terdapat tabel history system yang digunakan untuk menyimpan riwayat eh, perangkat IoT kami seperti perubahan pengaturan ataupun aktivitas log sensornya. Kemudian terdapat tabel sensor data di sini digunakan untuk menyimpan seluruh data sensor dari perangkat IoT kami, yaitu terdapat data sensor kelembapan tanah, sensor suhu, sensor intensitas cahaya, dan terdapat juga status aktuator pompa air kami seperti on atau off-nya. Lalu terdapat tabel settings di mana tabel ini digunakan untuk menyimpan pengaturan sistem dasar dari perangkat kami, seperti menyeting batas minimum atau maksimum dari sensornya. Lalu di sini terdapat struktur folder dari website kami, di mana saya menggunakan HTML, CSS, JS, dan PHP untuk bahasa pemrogramannya. Lalu untuk file-filenya ini terdiri dari API insert PHP di mana ini digunakan untuk eh, mengirimkan data dari alat IoT-nya itu atau sensornya itu ke database secara real time. Lalu terdapat config PHP yang dimana ini sebagai koneksi ke database-nya. Lalu terdapat file get late data ini digunakan untuk mengambil data terakhir dari API insert ini. Kemudian untuk front end-nya itu terdiri dari index PHP, di mana indeks PHP ini digunakan sebagai dashboard ataupun kerangka utama dari website kami. Lalu terdapat laman history, laman device status, laman profile, dan laman settings. Kemudian akan di styling dengan file style CSS ini agar tampilannya lebih menarik dan agar websitenya itu lebih interaktif, digunakanlah script JS ini. Oke, mungkin langsung saja saya tampilkan model dashboardnya. Nah, di sini untuk model dashboardnya seperti ini, di mana dashboard ini akan menampilkan beberapa informasi terkait sensornya, mulai dari data kelembapan tanah yang diambil dari sensor soil, kemudian ada data kelembapan udara dan temperatur suhu, ini yang diambil dari sensor DHT, lalu terdapat data cahaya, intensitas cahayanya yang diambil dari sensor LDR. Lalu terdapat data baterai dan terdapat mode operasi seperti manual dan auto. Nah, di sini pengguna bisa memilih antara mau manual ataupun auto. Jika pengguna memilih auto, maka eh,
dapat menghidupkan atau mematikan pompa secara otomatis berdasarkan pengaturan sistem dari dashboard kami. Lalu, jika pengguna memilih manual, maka pengguna itu bisa menghidupkan atau mematikan pompa air itu secara manual di dashboard ini. Lalu ini untuk status sistemnya, di sini kita bisa memantau ataupun melihat status pompa airnya itu on atau off. Lalu di sini jika kita hidupkan mode operasi manual, kita juga bisa menghidupkan atau mematikan pompanya ini secara langsung. Kemudian di sini terdapat informasi tegangan dan arus dari perangkat. Lalu ada waktu rekam data terakhir ini diambil dari status pompanya, kapan dia on, kapan dia off, ataupun waktu lama penyiramannya, seperti itu. Lalu di sini terdapat grafik trend sensor di mana ini untuk eh, menampilkan grafik dari kelembapan tanah dan suhu secara real time. Lalu langsung saja ke laman berikutnya. Di sini terdapat data history di mana eh, ini masih kosong ya. Yang sebelumnya juga masih kosong eh, karena website kami ini belum terhubung langsung dengan alatnya. Jadi database-nya itu masih kosong dan begitu juga dengan dashboard-nya ini masih tampilan awal saja, belum secara real time seperti itu. Ini untuk data history digunakan untuk rekaman data dari semua sensor yang tersimpan. Lalu di sini untuk pengaturan sistemnya, ini untuk mendukung mode operasi otomatis atau yang auto tadi. Nah, di sini kita bisa mengatur ambang batas dari kelembapan tanah ataupun suhu udaranya. Jadi kalau misalnya dia eh, kurang dari ambang batas ini, maka akan menghidupkan pompa airnya itu, keran airnya ini secara otomatis seperti itu. Nah, saat kita sudah menyimpan pengaturannya, itu akan em, akan dimasukkan ke log perubahan terakhir ini. Seperti itu. Lalu terdapat laman status perangkat di sini digunakan untuk monitoring status koneksi dan informasi detail setiap perangkat IoT-nya. Jadi kita akan melihat daftar perangkat yang terdaftar di sini. Seperti itu. Lalu di sini terdapat laman profile. Nah, ini untuk kilasnya ya. Terdapat informasi akun dasar dari penggunanya. Lalu di sini pengguna bisa mengedit dan mengganti kata sandi. Nah, sebelumnya saya belum membuat eh, laman login dan registernya karena untuk progres sementara ini cukup sampai sini aja. Untuk bagian login nanti akan dilanjutkan di progres selanjutnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.